Assalamualaikum, sahabat semua, tahukah kalian, bahwa menjelang hari kiamat, akan tiba saat di mana agama Yahudi dan Kristen perlahan-lahan menghilang dari muka bumi? Ya, dalam banyak tanda-tanda akhir zaman, dikatakan bahwa pada akhirnya hanya Islam yang akan tersisa sebagai satu-satunya agama yang bertahan hingga masa terakhir. Bagaimana bisa terjadi? Apa yang menyebabkan hilangnya agama-agama lain dan mengapa Islam tetap berdiri teguh hingga akhir zaman? Kita akan mengupas hal-hal menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Yuk, kita mulai. Islam bukanlah agama yang baru. Sesungguhnya, Islam adalah agama yang pertama dan sangat tua, yang dimulai sejak Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19, ini menunjukkan bahwa seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah membawa ajaran yang sama, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan, yang kita sebut sebagai Islam. Nabi Nuh, misalnya, adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Islam. Dalam Quran Surat Nuh ayat 1, Allah menyebutkan bahwa Nuh diperintahkan untuk menyampaikan pesannya kepada umatnya. Dalam konteks ini, Nuh adalah seorang muslim yang taat. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, yang dikenal sebagai Khalilullah atau sahabat Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 130, Allah memuji Ibrahim karena ia adalah orang yang menyerahkan diri, muslim, kepadanya. Nabi Musa dan Nabi Isa juga diakui sebagai muslim dalam pengertian bahwa mereka mengajarkan pengikut mereka untuk menyembah Tuhan yang esa dan mengikuti wahyu yang diberikan. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 111, Allah menyatakan, dan ketika aku mewahyukan kepada para pengikut Isa, agar mereka beriman kepadaku dan Rasulku, mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Dengan demikian, semua nabi, mulai dari Adam hingga Isa, adalah muslim dalam arti mereka menyerahkan diri kepada Allah dan menyebarkan pesan keesaannya. Islam bukan hanya sekadar nama, ini adalah jalan hidup yang telah ada sejak manusia pertama diciptakan. Menjelang hari kiamat nanti, tidak ada lagi agama Yahudi dan Kristen, karena mereka semua akan beriman dan menjadi penganut agama Islam. Bagaimana bisa? Berikut Islam menjelaskannya. Di akhir zaman, kita akan menyaksikan peristiwa yang sangat monumental, turunnya Nabi Isa ke dunia. Saat itu, kekacauan dan kerusuhan akan merajalela di muka bumi, dengan Dajjal sebagai biang keladinya. Dajjal, sosok yang penuh tipu daya, akan berusaha menggoda umat manusia dengan segala macam rayuan dan kebohongan. Namun, dalam keadaan penuh ketidakpastian ini, kaum muslimin akan bangkit menghadapi tantangan besar ini. Mereka akan dipimpin oleh Imam Mahdi, sosok yang dinanti-nanti yang akan memimpin umat dalam perjuangan melawan Dajjal dan pasukannya. Dalam momen krusial ini, Nabi Isa juga akan turun untuk bergabung dalam perjuangan tersebut. Bersama-sama, kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa akan berperang melawan Dajjal. Dengan bantuan Allah, mereka akan berhasil mengalahkan Dajjal dan mengakhiri kekacauan yang terjadi. Setelah kemenangan tersebut, dunia akan mengalami masa kedamaian yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Isa dan Mahdi, keadilan dan ketenteraman akan menyelimuti bumi. Namun, dalam fase ini, ada satu panggilan besar yang akan diserukan. Semua agama lain akan diajak untuk masuk Islam. Siapapun yang menolak untuk menerima Islam akan menghadapi konsekuensi berat, bahkan hingga mengancam jiwa mereka. Inilah yang menjadi salah satu faktor utama dalam kepunahan agama-agama lain, termasuk Yahudi dan Kristen, di akhir zaman. Kita berada di ambang peristiwa besar ini, yang menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya iman dan ketahanan kita sebagai Muslim. Berikut ini dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Makna semua ahli kitab akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya adalah mereka semua akan beriman ketika Nabi Isa turun di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat. Ulama Hasan al-Basri berkata, maksudnya sebelum kematian Isa, demi Allah, saat ini beliau masih hidup di sisi Allah, dan ketika beliau turun, mereka semua beriman. Qatadah berkata, maksudnya sebelum kematian Isa, ketika beliau turun, semua penganut agama beriman kepada beliau. Ibnu Zaid berkata, ketika Isa bin Maryam turun,
beliau membunuh Dajjal, sehingga tidak tersisa seorang Yahudi pun di muka bumi ini kecuali beriman kepada beliau. Abu Malik berkata, ini terjadi ketika turunnya Isa bin Maryam, tidak ada satupun ahli kitab, kecuali dia beriman kepada Isa. Dan berikut adalah hadis Nabi yang menjelaskannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon garkat karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim nomor 2922 dan Ahmad 27502. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nabi antara aku dengan Nabi Isa, dan dia pasti turun, dan bila kamu melihatnya maka kenalilah dia. Seorang lelaki yang tingginya sedang, agak putih kemerahan, dengan dua pakaian yang berwarna agak kuning, seakan-akan kepalanya meneteskan air, walaupun tidak basah. Lalu ia memerangi manusia agar masuk Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, dan pada masanya, Allah hancurkan agama-agama seluruhnya kecuali Islam, dan dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, lalu dia tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian dia wafat lalu kaum muslimin menyalatinya. Hadis riwayat Ahmad nomor 9270, Abu Dawud 4324, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Nabi Isa akan datang dengan misi yang jelas, memerangi umat manusia untuk mengajak mereka masuk Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghilangkan jizyah pajak yang dikenakan kepada non-muslim. Ini menandakan bahwa masa kedamaian yang akan dibawa oleh Nabi Isa adalah untuk mengembalikan umat manusia kepada kebenaran dan keesaan Allah. Selama masa pemerintahannya, Allah akan menghancurkan semua agama selain Islam. Hal ini menunjukkan dominasi Islam sebagai agama yang hakiki dan satu-satunya yang diterima di sisi Allah. Di antara pencapaian terbesar Nabi Isa adalah membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, sosok yang selama ini menjadi sumber fitnah dan kebohongan di dunia. Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun, yang akan menjadi masa damai dan keadilan. Setelah itu, beliau akan wafat, dan kaum muslimin akan menyalatinya, menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap Nabi yang diutus untuk membawa umat kepada kebenaran. Hadis ini, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, menggarisbawahi pentingnya peran Nabi Isa dalam akhir zaman dan bagaimana kedatangannya akan menjadi penanda bagi terwujudnya kebenaran serta keadilan di dunia. Ini adalah pengingat bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan dan tetap berpegang pada ajaran Islam yang hakiki. Dalam menghadapi akhir zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kita diingatkan akan peran penting Nabi Isa dan Imam Mahdi dalam memimpin umat muslim menuju kemenangan dan kedamaian. Kesatuan dan keimanan kita sebagai muslim menjadi kunci untuk menghadapi fitnah dan tantangan yang akan datang. Mari kita terus memperkuat iman kita, memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam, dan bersiap untuk menyambut zaman keemasan yang akan dihadirkan oleh Allah melalui Nabi Isa. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari perjuangan ini dan mengajak umat manusia lainnya menuju kebenaran. Jika kalian menemukan informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Bersama-sama, kita bisa menyebarkan pesan kebenaran dan memperkuat keimanan umat. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.